Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oriza Tifa Apriani dengan NPM 06035222. Saya dari kelompok 4 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Al-Balkhi, seorang filsuf Islam. Selamat menonton. Abu Zaid al-Balkhi, yang memiliki nama asli Ahmad ibnu Sahl, adalah pakar multidisiplin ilmu pengetahuan, atau polimath. Ia memiliki 41 karya dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, di antaranya di bidang ulum Al-Quran, kalam, matematika, geografi, kedokteran, ilmu jiwa, perbandingan agama, politik, sejarah, linguistik, astronomi, sastra dan filsafat. Al-Balkhi lahir di Syamistian, wilayah Balkh, Bactra, dan kini berada di Afghanistan. Al-Balkhi tumbuh dewasa dan tinggal di Baghdad selama 8 tahun, di saat kekuasaan Daulah Abbasiyah sudah merosot dan hanya meliputi Baghdad dan sekitarnya. Pada masanya, timbul kekacauan politik sehingga kerusuhan bermunculan di mana-mana. Namun demikian, kondisi negara yang carut-marut di zaman Al-Balkhi bukanlah penghalang bagi para ulama untuk mendedikasikan umurnya dalam melanjutkan tradisi ilmu. Bahkan, dalam suasana seperti itu, bermunculan sejumlah cendekiawan, di antaranya adalah Abu Zaid al-Balkhi. Al-Balkhi adalah intelektual muslim yang memperkenalkan psikologi Islam dan neuroscience, yakni cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan anatomi, fisiologi, biokimia, atau biologi molekul jaringan saraf, khususnya yang berkaitan langsung dengan perilaku dan pengetahuan. Di samping itu, dia juga terkenal sebagai tokoh yang pertama kali menemukan psikologi kognitif dan medis, Cognitive and Medical Psychology. Dialah orang yang pertama kali membedakan antara sakit saraf atau neurosis dan sakit jiwa, psikosis. Psikologi kognitif, cognitive psychology, adalah cabang ilmu psikologi yang menyelidiki proses kejiwaan internal, seperti penyelesaian masalah, daya ingatan dan bahasa. Sedangkan psikologi medis, medical psychology, berarti merujuk pada keahlian praktik pengobatan klinik ahli psikologi. Sementara terapi kognitif, cognitive therapy, adalah pendekatan psikoterapi yang bertujuan mempengaruhi gangguan emosi, perilaku dan kesadaran melalui prosedur yang sistematis. Al-Balkhi mengelompokkan penyakit saraf dalam 4 gangguan kondisi mental kejiwaan, yaitu ketakutan dan kegelisahan, fear and anxiety, amarah dan penyerangan, anger and aggression, kesedihan dan depresi, sadness and depression, serta obsesi atau gangguan pikiran, obsession. Konsep kesehatan mental dan mental individu menurutnya selalu berhubung kait dengan kesehatan spiritual. Dia adalah orang yang pertama kali berhasil mengkaji bermacam-macam penyakit yang secara langsung mempunyai keterkaitan antara fisik dan jiwa, seperti yang diulasnya dalam kitabnya Masalih al-Abdan wa al-Anfus, asupan badan dan jiwa. Al-Balkhi menggunakan istilah al-tib al-ruhani, pengobatan spiritual, untuk menggambarkan kesehatan jiwa. Sedangkan untuk menjelaskan pengobatan mental, digunakannya istilah tib al-qalb, pengobatan kalbu. Lebih lanjut, Al-Balkhi menggolongkan 3 jenis depresi, yaitu depresi normal atau kesedihan, depresi yang berasal dari dalam tubuh, dan depresi yang berasal dari luar tubuh. Individu yang sehat harus selalu menjaga kesehatan pikiran dan perasaan, maka menurutnya, keseimbangan antara pikiran dan tubuh sangat diperlukan untuk memperoleh kesehatan yang prima. Al-Balkhi sering mengkritik dokter-dokter di zamannya karena selalu memfokuskan perhatian mereka pada penyakit fisik saja dan mengabaikan penyakit mental dan kejiwaan para pasiennya. Dia berargumen bahwa dikarenakan konstruksi manusia terdiri dari jasmani dan rohani, maka keberadaannya tidak bisa dikatakan sehat tanpa adanya keterjalinan antara jiwa dan badan. Lebih lanjut, dia katakan, jika badan sakit, jiwa pun akan banyak kehilangan kemampuan kognitifnya dan tidak bisa merasakan kenikmatan hidup. Sebaliknya, dia juga menjelaskan, jika jiwa sakit, badan pun kehilangan keceriaan hidup dan bahkan badannya pun bisa jatuh sakit. Pemikirannya tentang kesehatan mental digalinya dari Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya adalah Quran Surat 2 ayat 10.
Dalam hati mereka ada penyakit. Dan sabda Nabi, ketahuilah, sesungguhnya dalam badan manusia itu ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka seluruh badannya akan baik. Tetapi jika ia rusak, maka rusaklah seluruh badannya. Ketahuilah bahwa ia, segumpal daging itu, adalah kalbu. H.R. Al-Bukhari. Kitab ini membahas tema-tema yang berkenaan dengan kesehatan badan dan jiwa. Kitab Masalih yang manuskripnya tersimpan di Istanbul ini terdiri dari 2 bab, yakni Masalih Al-Abdan yang mencakup 14 bagian dan Masalih Al-Anfus yang mencakup 8 bagian. Karya ini tergolong penting, mengingat ia adalah karya pertama yang membahas utuh masalah kesehatan. Di samping itu, tema pembahasannya sangat komprehensif, karya nilai ilmiah dan sistematis. Dalam penulisannya, Al-Balkhi menggunakan metode deduktif, kausalitas, terapan, eksperimen, dan metode instruksional. Penggunaan metode pembahasan yang integral dengan wahyu terlihat jelas saat ia tidak hanya mencukupkan kajiannya pada fenomena alam secara empiris, tetapi berlanjut pada pembacaan hikmah yang tersembunyi di baliknya. Menurutnya, sunnatullah berlaku umum untuk semua makhluknya. Dengan demikian, Al-Balkhi telah membawa teori integral yang disertai penjelasan faktor-faktor kausalitas tentang gangguan kejiwaan yang persis sama dengan karya-karya kontemporer. Di antara nasihat Al-Balkhi yang terkenal, kematian adalah keniscayaan, maka janganlah engkau takut padanya. Dan jika engkau takut apa yang akan terjadi setelah kematian, maka perbaikilah dirimu sebelum kematianmu. Takutlah akan kejahatanmu, bukan pada kematianmu. Demikian penjelasan saya, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.